Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik. Jadi Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Begitu modelnya. Al-Qur'an kalamullah ghair makhluk. Munazzalun ala rasulina Muhammad SAW. Ini akan dibahas nanti di permasalahan matan setelahnya. Tentang dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu diturunkan. Pembahasannya sekarang, siapa yang menafikan dari Al-Quran itu, dari ucapan ahli sunnah Al-Quran kalamullah ghair makhluk? Ada beberapa kelompok, ya, ada berapa kelompok. Dari asal yang kita tahu, dengan menjelaskan kelompok ini bisa kita tahu dari kebatilan dari kelompok ini, dari ucapannya, dengan asal yang kita tahu sebelumnya, ya. Yang pertama namanya kelompok Jahmiyah Mu'tazilah. Ya. Ini pembicaraan kalam sebelum pembicaraan Al-Qur'an. Dia memiliki keyakinan apa? Kalamullah. Jahmiyah dan Mu'tazilah di pembicaraan tentang kalamullah, apa dia katakan? Makhluk. Allah tidak bicara, tapi Allah menciptakan kalam. Di antara kalamnya apa? Al-Quran. Berarti Al-Quran itu dia katakan apa? Makhluk. Al-Quran makhluk. Ya? Ini dari apa? Ucapan siapa? Jahmiyah. Jadi mereka menafikan sifat kalam untuk Allah. Allah tidak bicara. Jadi kalau Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima, khaliqun lil kalam, menciptakan kalam. Dia menciptakan kalam. Jadi anggapannya Al-Quran itu adalah makhluk. Al-Quran makhluk. Ini Jahmiyah. Disebutkan Imam Ahmad rahimahullah. Iya. Jahmiyah yang model seperti ini namanya Jahmiyah Khulqiyah. Tahu Jahmiyah Khulqiyah? Dikatakan Khulqiyah karena dikatakan Al-Quran makhluk. Makanya dikatakan Khulqiyah. Ya? Dikatakan Al-Quran makhluk. Ada juga Jahmiyah yang disebut Imam Ahmad namanya Jahmiyah Al-Waqifiyah. Yang saya sebutkan tadi. Jahmiyah Al-Waqifiyah. Ini saya sudah terangkan di mana, di Lum'ah ini. Kalau ada yang ingat. Al-Waqifiyah dikatakan dia Waqifiyah karena dia wakaf dari ucapan Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Sudah, diam. Wakaf. Ini masuk dalam Jahmiyah. Kenapa dikatakan Jahmiyah? Karena dia diam. Diamnya ini itu tidak lari dari beberapa hal. Ima dia ragu, ya, atau dia zuhud. Ya, zuhud sepertinya tidak ada. Dia salah penempatan zuhud dia. Itu. Atau dia apa? Memiliki keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, Al-Quran makhluk. Jadi itu salah satunya, tidak lari dari situ. Jadi wakaf ini dikatakan Waqifiyah Jahmiyah. Waqifiyah itu masuk juga dalam kelompok yang menafikan Al-Quran itu kalamullah ghair makhluk. Dengan ucapannya Al-Quran kalamullah. Sudah. Ini iltibasnya ada. Iltibasnya ada. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah kalau menetapkan tentang Al-Quran, dia sebut Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Karena ada di antara ahlul bidah yang mengatakan Al-Quran kalamullah. Berhenti. Jadi kalau kita berhenti juga, maka semisal dengannya. Jadi itu Ahlussunnah memang selalu datang untuk membedakan ahlul bid'ah. Ya. Contoh lain di mana? Sifat apa? Ulu dan ma'iyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat ulu. Ya. Sifat ma'iyah juga, tapi ba'inun min khalqihi. Terpisah
terpisah dengan makhluknya. Yang dimana ada yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala di atas, di bawah juga bercampur dengan makhluknya. Iya, atau Allah Subhanahu Wa Taala tidak di atas, di bawah bercampur dengan makhluknya. Jadi ahli sunnah datang selalu untuk membedakan. Ini bukan bid'ah ya, dikatakan ini baru. Iya, ini didatangkan untuk membedakan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah. Yang terakhir dari Jahmiyah namanya al-lafziyah, lafaz. Ini lebih khatir lagi. Lebih khatir. Mereka ucapannya lafzi bil Quran makhluk, atau lafzi bil Quran gur makhluk. Kata Imam Ahmad, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Sudah saya sampaikan toh? Wa man qala lafzi bil Quran gur makhluk fahuwa mubtadi'. Kenapa? Dia cuma punya dua kemungkinan. Jadi khatirnya ini, dia punya dua kemungkinan. Lafzi bil Quran makhluk. Ini Jahmiyah. Kalau dia anggapannya lafzi bil Quran makhluk, ya, bacaannya ini benar. Bacaan makhluk itu apa? Suaranya makhluk atau bukan? Makhluk. Tapi kalau yang diinginkan lafzi bil Quran yang dibaca, berarti apa? Jahmiyah. Jadi ada ihtimalnya. Makanya dikatakan, siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bahwa Jahmi. Karena Jahmi mengatakan Al-Quran makhluk. Lafzi bil Quran, man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk, fahuwa mubtadi'. Ini tidak larjuk dari dua. Kenapa dikatakan mubtadi'? Kenapa kalau dikatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk? Ya. Kalau dikatakan bacaanku itu bukan makhluk, cocok. Al-Quran bukan makhluk. Tapi kalau diinginkan lafzi bil Quran ghairu makhluk, saya bacaanku ini, bukan yang kubaca, bacaanku saya, suaraku apa, ghairu makhluk, cocok tidak? Tidak, makanya kata mubtadi, karena datang dengan hal yang baru. Jadi tidak lolos, tidak ada. Mengatakan ini aktor. Lebih, kenapa lebih? Karena bisa saja orang ikut. Ya kan? Dikatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk. Bisa saja orang bilang begitu. Tapi dia keluarkan itu ucapan supaya maksudkan apa? Saya ini bicaraku, ucapanku ini bukan makhluk. Bagaimana caranya? Antum saya makhluk? Iya. Apa yang keluar dari antum itu makhluk. Jadi ini Jahmiyah. Ya, dikatakan Al-Quran itu makhluk. Pada hakikatnya dia mau katakan Al-Quran makhluk, itu saja. Cuma beda-beda modelnya. Iya, supaya ada pemikat untuk apa? Umat supaya ikut. Oh bagus tahu. Iya. Sama dengan tahrif ya. Dia tidak mau katakan tahrif. Oh, saya takwil ini. Karena ada takwil juga di mana apa? Tafsir. Tapi mereka takwilnya tanpa dalil, maka dia tahrif. Kenapa dikatakan dia tidak mau bilang tahrif? Atau dia katakan tidak mau juga bilang ta'til? Karena supaya orang ikut. Oh iya tahu. Ada tahu anunya. Saya kasih dalil untuk mereka. Kenapa dikatakan Al-Quran makhluk? Dalilnya banyak ya dalilnya. Allah berfirman, apa di ayat waja'alna al-Qur'ana Arabiyyan? Itu apa? Ya, potongannya saya hafal. Tidak. Iya kan? Enggak ada itu. Terus? Bukan itu, ada. Dia kata lafaz ja'ala wa ja'alna Qur'anan Arabiyya, ada dalam ayat. Kami jadikan Al-Qur'an itu Arabiyya. Dikatakan ja'ala di situ seperti di ayat wa ja'alna lahum wa ja'alna nur apa? Wa ja'alna az-zulumat wan nur.
Ja'ala bermakna khalq. Wa ja'alna an-nur wa dhulumat wan nur. Kami ciptakan cahaya dan kegelapan dan cahaya. Ya kan? Kemudian mengatakan wa ja'alna al-Qur'ana Arabiyya. Kami ciptakan Al-Qur'an berbentuk bahasa Arab. Makanya dikatakan Al-Qur'an makhluk karena menjadikan ja'ala sebagai bermakna khalq. Bantahannya atau tinggal sifatnya? Hah? Iya. Ja'ala itu kalau dia dari sisi bahasa, ja'ala itu kalau dia muta'addi dengan satu, itu bermakna khalq. Ya kan? Itu bermakna khalq. Kontrol ini hafalanku saya naik turun. Enggak apa-apa ya. Begitulah manusia. Ini dia. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Iya. Jadi dia menciptakan apa? Menciptakan langit dan bumi dan menciptakan juga untuk dua ini apa? Kegelapan dan cahaya. Menciptakan kegelapan dan cahaya. Dia bawa mana ini kepada ayat Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna Qur'anan Arabiyya. Iya. Kami ciptakan, dia bahasakan kami ciptakan Al-Quran sebagai bahasa Arab, berbagai berbahasa Arab. Berarti Al-Quran makhluk atau bukan? Hah? Dengan dalil ini. Dengan dalil ini dia makhluk. Karena dia bawa ja'ala makhluk. Kita katakan ja'ala, kalau dia muta'addi sama satu saja, itu mana khalq memang. Ya kan? Wa ja'ala dhulumati wan nur. Ya kan? Tapi kalau dia muta'addi dengan dua, maka bermakna as-sayrurah. Iya. Dari kata soro. Menjadi, menjadikan. Ya kan? Menjadikan. Kalau menjadikan berarti wa ja'alna Qur'anan Arabiyya. Kami menjadikan Al-Qur'an itu dalam berbahasa Arab. Mana dalilnya? Iya. Dalam surah Al-Baqarah, wala taj'alu lillahi wala taj'alu uhdatan. Wala taj'alu Allah uhdatan li aymanikum. Wala taj'alu lillahi uhdatan li aymanikum. Ahsan. Sekarang antum bawakan ja'ala wa khalq. Bagaimana? Wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum. Bagaimana jawabannya? Kalau antum katakan khalq, ja'ala bermakna khalq. Jangan kamu ciptakan Allah. Maksud tidak? Iya, ini. Iya, jadi ja'ala itu kalau butuh dua maf'ul, itu bermakna as-sayrurah. Iya. Menjadi. Kalau dia satu maf'ul, maka bermakna khalq. Ini salah satu dari kerancauan mereka dalam berdalil. Dia tidak bisa ambil gabung. Iya, dia cuma dengar ini. Tidak tahu bahwasanya ada dalil lain juga yang menjadikan pendapatnya ini, sangkaannya ini itu benar. Iya. Bagaimana untuk menjadikan seperti itu? Wala taj'alu Allah urdatan li aymanikum. Bagaimana untuk mengatakan ja'ala bermakna khalq? Jangan kamu ciptakan Allah. Iya. Iya, ini dari apa hal yang di mana mereka ini guncang dalam menetapkan dalil. Jadi apa kata Ibnu Taimiyah? Dalil yang antum yang kasih untuk kita itu dalil juga bantahan untuk antum sendiri. Seperti ini tadi. Kalau dikatakan ja'ala berarti jelas Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai dalam bentuk berbahasa Arab. Iya. Dalam bentuk berbahasa Arab. Tapi ini yang pertama. Siapa? Jahmiyah, ya. Kemudian yang kedua Al-Asy'ariyah. Dikatakan Al-Qur'an kalamullah. Iya. Mereka katakan Al-Qur'an kalamullah, tapi
kalamun nafs. Iya, kalamun nafs. Tidak berkaitan dengan masyiah, la huruf wala saut. Tidak ada hubungannya dengan masyiah Allah. Ya, la huruf wala saut. Tidak ada huruf dengan, tidak ada suara. Alasannya kalau mereka menetapkan suara dan huruf berarti harus ada pita. Harus ada urat, harus ada ini dan itu. Itu mereka. Dari mereka mengharuskan dengan keharusan yang batil. Ya. Ini al-Asy'ari dengan siapa? Kullabiyah. Lalu bagaimana yang Al-Quran itu? Kalau mereka katakan Al-Quran kalamullah. Iya. Berarti Al-Quran ini makhluk atau bukan? Makhluk. Allah bicara tapi kalamun nafs. Mereka mengatakan Al-Quran makhluk karena ini keluar dari Jibril. Jibril yang mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Asy'ari dikatakan mengambil dari Jibril melalui ibarat. Tahu ibarat? Ibarat itu jadi seorang menggambarkan kepada antum. Antum misalnya, antum ngomong. Saya ibaratkan apa yang antum ngomong. Baru saya sampaikan sama Nabi Muhammad SAW, begitu, sama orang lain. Begitu Jibril. Jadi Allah bicara atau tidak? Tidak bicara. Sekarang, apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad? Al-Quran ini, makhluk atau bukan? Makhluk, karena keluar dari Jibril. Jangan Jibril ini makhluk. Iya kan? Tapi diambil dari Allah melalui apa? Ibarat. Jadi dia mengibaratkan saja ucapannya. Kalau kullabiyah, dia pakai hikayat. Jadi bedakan itu. Kalau kullabiyah dia pakai hikayat. Hikayat itu mengambil, menghikayatkan apa yang diucapkan oleh orang. Bisa. Jadi Asy'ari dengan siapa? Kullabiyah. Dikatakan kalamun nafs. Iya. Kalamun nafs. Berdalilkan dengan syairnya. Syairnya mereka. Innal kalama la fi fuada wa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fuadati dalila. Sesungguhnya ucapan itu dalam hati. Lisan itu sebagai dalil saja. Bahwasanya hati berbicara. Bisa. Itu dalilnya mereka. Innal kalama la fi fuadati wa innama. Innal kalama la fi fuadi wa innama ju'ila al-lisanu. Iya, la fi fuada, fi 'ala al-fuada dalila. Sebagai tanda saja. Iya, tanda. Tidak ada pengaruhnya. Jadi ucapan itu dalam hati saja. Lisan itu dalilnya. Ya. Kita katakan enggak. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf dan suara. Ya. Berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil dari apa yang disampaikan sebelumnya, ya. Bahwasanya Al-Qur'an itu dengan suara. Ya, dengan suara. Allah bicara dengan suara, kemudian dengan huruf. Kalau huruf berarti terucap. Iya, kalau terucap berarti dalam hati atau bukan? Ya, bukan dalam hati. Rasulullah SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala disahihkan Syalbani, kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu 'asharatu amsalha. La aqulu an alif lam harf walakin al alif harf wal lam harf wa mim harf. Berapa kali disebut huruf dalam situ? Man qara'a harfan min kitabillah. Apa kitabillah? Al-Quran. Berarti ada huruf. Sekarang kalau huruf terucap dalam hati atau tidak? Bagaimana caranya mau dalam hati baru huruf terucap? Berarti apa? Bukan dalam hati. Jadi Allah bicara dengan pembicaraan yang hakiki. Ini bantahan untuk mereka. Dalil Al-Quran lebih banyak lagi. Ya, dari banyak lagi. Fa'in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Sekarang yang didengar ini ucapan dalam hati atau sesuatu yang didengar. Kalau saya ngomong dalam hati, antum dengar? Tidak. Untuk apa dikatakan didengar sampai mendengar kalau dalam hati?
Hah? Ini bantahan untuk mereka ya. Yang ketiga, sedikit saja. Kita tutup ya. Yang ketiga, itu dari kelompok yang terkenal ya, yang menafikan sifat yang menafikan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah ghairu makhluk. Kalamullah ghairu makhluk ya. Kemudian satu lagi yang kita sebutkan sebelumnya di pembahasan tentang kalam itu masuk juga dalam sini, seperti salimiyah ya, iktironiyah, semisal dengannya, maturidiyah. Nah, itu masuk dalam kelompok ini. Al-falasifah itu yang menolak Allah bicara. Bagaimana lagi menetapkan bahwasanya Al-Qur'an ini kalamullah, pasti dikatakan kalam makhluk, jelas. Yang terakhir ini ittihadiyah. Ini ittihadiyah. Kalau ini gulu dalam menetapkan ya, Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk, tapi menetapkan semua yang bicara kullu kalamin fil mawjudi kalamullah. Sawa'un alaina nasruhu aw nidhamuhu. Semua yang ada ucapan ini itu ucapannya Allah. Ini terlalu semua kalam yang didengar setiap ucapan yang ada itu adalah kalamullah. Sama saja apakah itu bentuknya nasar maksudnya ucapan biasa, atau yang bersyair, yang ada timbangan-timbangannya, bait syair. Itu semua adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa begitu? Siapa yang bisa jawab? Kalau kita jawab kita tutup. Kalau tidak bisa jawab tidak tutup. Kenapa bisa mereka mengatakan kullu kalamin fil mawjudi kalamullah sawa'un alaina nasruhu au nidhamuhu. Setiap ucapan yang ada itu adalah ucapan Allah. Sama saja ucapan itu ucapan biasa atau bait syair. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. 1, 2, 3. 4. Siapa? Sultan coba. Karena meyakini semua yang ada adalah Allah. Tambah. Arfan. Apa? Semua meyakini? Iya. Tambah. Sejelas. Khalid. Sama jawabannya. Apa jawabannya? Tambah jauh. Rahmat. Apa madhabnya hululiyah? Apa madhabnya hululiyah? Iya. Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Jadi kalau makhluknya bicara, itu ucapannya Allah. Semisal yang tadi, cuman diperjelas lagi. Ya. Dari sinilah timbullah kullu mawjudin Allah. Ya kan? Karena Allah bersatu dengan makhluknya, semua makhluknya. Ya. Semua bersatu dengan makhluknya. Ini hululiyah Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama makhluknya di bumi. Bersatu dengan makhluknya. Ada hulul. Jadi semua yang bicara, makanya orang yang seperti ini dikatakan di antaranya Ibnu Arabi dikatakan tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Orang yang seperti ini hululiyah itu dikatakan kalau ditanya kenapa antum tidak sholat? Bingung dia.
Dia mau sholat, Allah ada. Dia tidak sholat, dia hamba. Bingung toh? Masa Allah sholat? Ya, ini antum lihat ini ada. Ini tingkat ma'rifahnya ini. Iya, terangkat semua taklifiyah sudah. Iya, karena kenapa? Allah sudah menyatu dengan kita. Tidak ada lagi. Ya, kira-kira Allah sholat tidak? Tidak sholat. Ya kan? Makanya dia tidak mau sholat. Kenapa? Dia bingung dia. Mau sholat. Allah ada. Iya, tidak sholat juga. Dia disembah juga tidak mau. Kenapa? Karena saya hamba. Tidak disembah juga. Ada Allah. Iya, bingung dia. Ya kan? Nah, makanya dia anggap dari kaidah ini timbullah semua dari hal-hal yang buruk muncul di situ. Ucapan-ucapan, semua ucapan Allah begini-begini semuanya. Iya, itu karena satu kaidah bahwasanya Allah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hulul dengan makhluknya. Hulul dengan makhluknya. Baik, kita tutup insyaallah, nanti besok kita baca matan lagi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.